barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media atau yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita diizinkan Allah kembali berada di tempat yang mulia ini, di majelis yang kita berharap mudah-mudahan menjadi pemberi syafaat di akhirat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan dengan syukur itu nikmat senantiasa Allah beri kepada kita di hari-hari nanti. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa menghasung kita untuk menuntut ilmu walaupun sudah tahu, apalagi kalau belum tahu. Dan alhamdulillah dengan ilmu kita terjaga dari berbagai gelombang subuhat dan syahwat dan semakin menyempitkan jalan-jalan syaitan kepada kita dan melapangkan jalan Ar-Rahman untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Salawat dan salam bersambung pula kepada para ahlu baiti Rasulullah, anak istrinya, cucu-cucu dan keturunannya, serta para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang istiqamah di atas jalannya. Semoga kita termasuk hendaknya di antaranya. Amin. Ma'asyiral kiram, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, masih menyambung kaji tentang Jumalu al-Fara'id, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah, aturan-aturan syariat, kewajiban yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim dalam bentuk mujmal, dalam bentuk garis-garis besar, halun syariat, garis-garis besar tentang syariat. Ayat kemarin sudah selesai tentang bagaimana Allah SWT secara mujmal mewajibkan zakat dalam harta kita, baik harta berjalan maupun harta yang tidak, atau aset yang tidak berjalan, baik yang berupa tanaman maupun ternak hewan. Dan sudah dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kesimpulan utama yang kita dapat dari pelajaran bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kita tidak melakukan kecuali yang disuruh oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi atau disetujui oleh Nabi SAW. Dan kita akan tinggalkan apa yang sengaja
ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat dan ijma'nya kaum muslimin. Kalau sepakat sengaja ditinggalkan, kita tinggalkan. Adapun hal-hal yang belum ada di zaman Nabi, kemudian ada di zaman kita, nah kita kembalikan hukumnya kepada yang sudah ada di zaman Nabi secara qiyas dan ijtihad para ulama. Ada yang disinilah terjadi ijtihad. Yang nama ijtihad bisa benar bisa salah. Oleh sebab itu, karena bisa benar bisa salah, mesti tidak sama. Mesti tidak sama. Orang berijtihad pasti tidak sama. Tapi kalau sudah dalil, insya Allah sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk pada masalah al-hajj. Fil hajj, yakni jumalul faraid fil hajj, yaitu kewajiban yang secara garis besar dalam masalah haji, lalu dijelaskan secara tuntas, jelas, terang benderang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata al-Imam rahimahullah, wa faradallahu al-hajja ala man yajidu as-sabil, wa faradallahu al-hajja ala man yajidu as-sabil. Allah telah mewajibkan haji bagi orang yang mendapatkan as-sabil. Dalam Al-Quran Allah berfirman surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adalah hak Allah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah siapa yang sanggup berjalan, atau siapa yang sanggup mendapatkan as-sabil, yaitu jalan. Nah, ini kata Imam Syafi'i rahimah memahami dari atau menukil dari ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'ta ilaihi sabila. Dan dalam hadis tentang rukun Islam, Nabi juga menyebutkan wa hijjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maka sama perkataan Allah dan sabda Rasulullah SAW bahwa haji wajib bagi man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Nah, apa itu as-sabil? Fadzukira anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sabil di sini jalan yang dimaksud dalam ayat dan juga hadis tadi. Apa itu? Nabi yang jelaskan, annas-sabila az-zadu wal markab, bahwa yang dimaksud dengan as-sabil dalam ayat yang disebutkan secara garis besar tadi, siapa yang sanggup berjalan. Apa yang membuat orang sanggup berjalan? Pada umumnya, nah, sebenarnya secara logika bisa aja. Orang berjalan biasanya disiapkan apa? Bekal? Jelaslah. Itu orang sakit nggak mungkin berjalan ya, kecuali pakai ambulan. Nah, tapi orang yang berjalan biasanya siapkan atau kendaraan, terus makan. Ya, makan, kendaraan dan bekal. Ada kendaraan, tak ada bekal, tak jadi berangkat. Jadi pergi liburan ke Sumbar, Pak. Katanya, ya mobil ada, minyak tak ada. Berarti jadi berangkat? Enggak. Minyak ada, mobil ada. Apa lagi? Bekal tak cukup. Ya. Kalau saya dengar kemarin misalnya Ahmad pergi habis misalnya dalam perjalanan 5 juta, awak ada 2,5 juta. Dia anaknya 1 kecil lagi, awak anak 3 misalnya. Ini tidak cukup. Dia minyaknya solar, awak minyaknya Pertamax. Kan tidak cukup itu. Nah, jadi berarti bekal tak ada. Nah, dan itulah yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ya, andainya tidak, Nabi yang sebutkan secara ijtihad mungkin ulama bisa mengetahuinya. Cuman yang namanya bab ijtihad pasti akan lebih terbuka luas.
Orang akan menambahkan nanti surat vaksin. Sekarang ya, dan seterusnya. Surat izin cuti dan sebagainya. Tapi yang di sini, pada umumnya Nabi bicara tentang persiapan yang disiapkan oleh orang semuanya bittifaq dan seluruh zaman. Adapun vaksin kan zaman sekarang aja Pak kan, dulu kan enggak. Apalagi sekarang untuk vaksin enggak cukup 2 saja, harus apa yang ketiga Bang? Apa? Booster, apa itu? Enggak tahu. Iya, pokoknya kalau nak ambil nanti bilang booster aja gitu. Hah? Di mana dapatnya itu? Di mana-mana ada. Alhamdulillah. Ini kayaknya harus dapat juga ini kayaknya. Ini kaum muslimin. Kalau nak berjalan mesti ada. Ini kan tidak ada di zaman, tidak ada di sebagian tempat, dan tidak ada dalam sebagian perjalanan. Makanya tidak disebutkan ini. Adapun sehat, pakaian, itu pada umumnya orang sudah melekat pada dirinya. Tidak musafir pun berpakaian juga dia. Ya Pak ya? Nah, apalagi musafir. Nah, ini yang selalu menjadi apa itu adalah bekal yang dibutuhkan, kemudian kendaraan. Ada bekal kendaraan tidak bisa, nah mungkin jalan kaki pergi haji, kecuali berbulan-bulan perginya kan. Ada juga, tapi pada umumnya orang naik kendaraan. Bahkan Nabi SAW pakai kendaraan. Bahkan ada yang bernazar, ada seorang ibu-ibu bernazar naik haji jalan kaki dari Madinah ke Makkah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Mantap tuh gitu ya. Ini wanita hebat. Bukan. Apa kata Nabi SAW? Inna rabbaki atau inna rabba ukhtiki. Karena yang laporkan laki-laki kan. Inna rabba ummiki laghaniyun ayyu'adziba ukhtiki. Ukhtaka. Afwan. Inna rabba ukhtika laghaniyun ayyu'adziba ayyu'adziba ukhtaka atau ummak. Allah tidak butuh menyiksa saudari perempuanmu atau ibumu. Karena dalam riwayat ada yang mengatakan ibunya, ada yang mengatakan saudari perempuannya. Oleh sebab itu, murha falyufi nazrah binazriha wal tarkab. Faltufi binazriha wal tarkab. Hendaklah dia menyempurnakan nazarnya, yaitu naik haji, tapi pakai kendaraan. Jadi nazar yang diterima itu adalah nazar yang syar'i. Kalau nazar tidak syar'i, tidak wajib tunaikan. Kan jalan kaki disyariatkan. Sudah lupa kaji laman ya. Jalan kaki naik haji pada asalnya disyariatkan. Maksud saya disyariatkan, dianjurkan. Saya ulang kembali. Sekarang ada orang naik sepeda dari Indonesia pergi naik haji. Taqabbalallahu minhu. Apakah naik sepeda itu pada asalnya dianjurkan? Enggak kan? Enggak. Tapi boleh aja. Nah, andainya orang bernazar, saya naik haji naik sepeda. Apakah wajib baginya naik sepeda? Nah, itu maksudnya. Ya. Enggak wajib naik haji naik sepeda. Nazarnya tetap dibayar tapi tidak mesti naik sepeda. Karena ini gugur karena tidak disyariatkan. Paham, Pak? Nah, apalagi kalau ibu-ibu ulah naik sepeda. Ibu-ibu bernazar naik sepeda, kita bilang naik haji saja Bu, jangan pakai sepeda tapi pakai bukan speedboat. Speed plane. Nah, pakai pesawat cepat. Nah, kalau bisa jet pribadi enggak apa-apa. Nah, jadi ke speedboat apa sab? Jadi sengaja saya bilang speed tadi Pak, biar salah jawab gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bekal dan kendaraan. Jadi sehingga sebagian ulama mengatakan bahkan untuk naik haji afdolnya naik kendaraan, bukan jalan kaki. Afdolnya naik kendaraan karena Nabi SAW dalam perjalanan haji ini naik kendaraannya. Bahkan apa? Ada jalan kaki tadi. Siapa yang bisa kepadanya melakukan perjalanan? Kan as-sabil tadi berjalan, maksudnya bukan jalan kaki.
Mungkin salah apa saya ya? Saya yang salah mungkin ya. Ada saya bilang jalan kaki tadi? Hah? Buka rekamannya lagi. Karena ada rekamannya, dekodernya belum diganti. Dekodernya belum diganti itu Pak, masih. Nah, rekordernya masih apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya bilang tadi melakukan perjalanan kalau saya tidak salah tadi ya. Ini bukan jalan kaki. Dan melakukan perjalanan. Makanya biro-biro disebut biro perjalanan, tapi bukan jalan kaki. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau saya salah, mohon maaf tu Pak ini ya. Nah, saya mohon maaf. Saya ulang kembali bahwa yang maksud adalah melakukan perjalanan. Baik. Jadi an-sabila az-zad wal markab. Bahwa yang dimaksud dengan sabil itu ada zad, yaitu bekal, wal markab dan kendaraan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Um dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi faqama akhar, lalu ada yang bertanya, faqala ya Rasulullah mas sabil? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan as-sabil dalam ayat tadi? Melakukan perjalanan. Qala zadun wa rahilah, yaitu bekal dan kendaraan. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan warawa warwaya an Syarik bin Abi Namir amman sami'a Anas bin Malik yuhaddithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabilu az-zadu war-rahilah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah radhiyallahu anhum rahimahumullah ta'ala jami'an, dan dengan sanad yang hasan. Intinya Nabi SAW menjelaskan yang mujmal, yang secara garis besar disebut dalam Al-Quran dengan perincian, yaitu az-zadu war-rahilah, dengan makna siapa yang punya bekal dan punya kendaraan maka dia pergi haji. Itu yang dimaksud dengan as-sabil. Tentu akan ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan orang yang tua renta? Kan perlu dalil lain lagi kan? Nah, perlu dalil lagi. Ada seorang perempuan dari Khatham datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yathbutu ala rahila. Apa ahujju anhu? Qala hujji an abiki. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan dari Khatam dari Yaman, dia bertanya, mengatakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua renta, tidak mungkin naik kendaraan onta. Ya ke ambulan ada, cuma tidak ambulan ada itu kan. Jadi tidak la yathbu ala rahila, tidak bisa duduk di atas kendaraan. Ya orang tua nak duduk, kan tidak lama dia bisa. Makanya boleh tidak saya menghajikannya, kata Nabi SAW. Silakan hajikan untuk dia, berarti orang tua walaupun kendaraan ada, badan tidak sehat. Atau di masa-masa seperti sekarang pandemi, misalnya, ya berapa tahun tidak haji kemarin? 2 tahun atau setahun? 2 ya, enggak 2 tahun. Itu pun haji belakangan kan dibatasi juga. Dibatasi tahun kemarin dan tahun ini dibatasi. Nah, dalam kondisi seperti kan tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan. Dan pernah ketika orang Rafidhah menguasai Al-Haramain, 2 tanah suci, sampai Hajarul Aswad mereka bawa ke Ahsa selama 30 tahun. Tidak ada Hajarul Aswad di Ka'bah. Kerja siapa? Kerja orang Syiah. Dan 35.000 orang jemaah haji sedang berpakaian ihram, mereka bantai di Masjidil Haram. Wassallallahu alaihi. Ini lebih bahayanya Syiah itu, kaum muslimin dan muslimat. Mereka memandang kita ini halal. Nah, memandang kita halal. Allah musta'an. Seluruh ahlus sunnah bagi mereka adalah halalud dam. Cuma mereka tidak akan pernah menyebutkannya secara terang-terangan. Tidak akan pernah menyebutkannya secara terang-terangan. Masyaallah. Ini bukan tuduhan dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka. Tidak seperti ahlul bid'ah yang nuduh kita sekarang. Ya kita kan dituduh juga seperti orang Syiah oleh sebagian kan. Yaitu haus darah. Haus darah. Kalau ini tuduhan fitnah yang tidak ada dalam buku ahlus
Ahlussunnah. Ya, jadi dalam perjalanan saya mendengar seorang ulama dari kaum Asy'ariyah dari Timur Tengah, dia mengatakan bila suatu masalah yang tidak diketahui oleh kita, seseorang itu muslim atau bukan muslim dalam masalah tersebut, maka kita hukum dia kafir katanya. Bagi mereka mudah mengkafirkan. Tapi itulah dia yang berbuat, awak yang disalahkannya. Dia yang berbantah, Wahabi juga yang salah. Jadi kita yang salahkan. Dia yang mudah mengkafirkan, kita yang dituduh sudah mudah mengkafirkan. Nasallahu. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah, hukum asalnya orang yang tak jelas kafirnya tak boleh dihukum kafir. Ini syekhnya besarnya itu yang tadi. Ya, kalau tonton mau dengar, saya dengar pakai bahasa Arab. Ya, mungkin saya belum hapus tadi. Mau dengarkan? Nah, jadi dia mengatakan seseorang dalam suatu masalah akidah tidak jelas antara kafir atau tidaknya dia, maka untuk hati-hati katanya kita hukum dia sebagai orang kafir. Kalau nak nikah tak boleh nikah dengan orang kita, tidak boleh di kuburan kaum muslimin. Subhanallah, orang yang belum jelas kafirnya dihukum kafir. Kalau kita tidak, orang yang mengucapkan perkataan kafir sekalipun tidak kita hukum kafir langsung. Ya, sebab bisa saja dia tersalah dalam hadis. Ketika ada seorang yang membawa hilangan ontanya, tiba-tiba datang, dia melompat kegembiraan. Apa dia bilang? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Salah dia karena terlalu gembira. Kita juga bisa salah karena terlalu tidak tahu. Nah, bisa aja kita salah. Nah, makanya seperti yang langsung dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan pentolan Wahabi itu, dia bilang, "Idza kunna la nukaffiru man yatufu 'ala al-qabr Sayyid Badawi wa qabr al-Jilani li'adami man yunabbihuhum wa yu'allimuhum 'ala dhalik, fa kaifa man nukaffiru man yukhalifuna fi amrin min umurin al-ijtihad." Atau kama qala alaihi rahmatullah. Seandainya kami tidak mengkafirkan orang yang tawaf di kuburan Syed Badawi, di mana? Syed Badawi di mana? Tidak tahu ya. Untung tidak tahu. Kalau tidak nanti jadi tujuan destinasi wisata religius pula. Nah, memang di sana jadi wisata religius di Mesir. Kabarnya pendapatannya setahun tidak kurang dari 50 juta pound. Ya, tidak usah dibaca pada sana. Nah, jadi orang yang tawaf di kuburan itu, ngapain dia tawaf? Orang tawaf ngapain itu? Ya ibadah. Orang tawaf kan di Ka'bah cuma. Boleh tawaf di Masjid Zaid bin Sabit? Hah? Boleh mana? Tidak boleh, kita boleh pagi nih lepas kajian. Tidak boleh tawaf. Jelas? Jadi tawaf di kuburan Badawi beribadah. Kalau dia beribadah di situ, ngapain dia? Kenapa dia tawaf di situ? Karena mentakzim orang yang dikubur itu. Kalau dia minta ngapain dia? Ya minta sesuatu, bertawassul, atau bisa langsung meminta. Dan ada yang minta, ya Syekh Badawi, selamatkan negeri ini. Ada yang banyak, ada memang. Mau juga rekamannya? Enggak. Kalau mau tahu rekaman, ada juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang-orang ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut syekhnya orang Wahabi itu, dia katakan yang seperti ini tidak langsung kita kafirkan. Demikian juga yang tawaf di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun perbuatan itu perbuatan syirik, kufur. Itu perbuatan syirik, kufur, minta kepada selain Allah. Kufur benda. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Iya, meminta kepada selain Allah, berdoa, boleh? Ya, tidak boleh. Mereka berdoa di situ. Padahal yang dianggap wali itu, ceritanya tidak sholat. Tidak sholat. Apa sebab? Dia dapat wangsit dari Allah langsung. Dia punya ilmu kasyaf katanya, naik ke ulu kasok, sehingga dapat ilmu
kasab bertemu dengan Allah bebas dari melaksanakan syariat. Ini kabar tidak salat, tapi diwalikan. Kisahnya panjang tuh Pak. Tidak usah kita kisahkan sekarang. Nanti ada ngaji nam. Ma'asyar kiram, kalau kita tidak kafirkan orang seperti itu karena tidak tahunya dan tidak ada yang mau menjelaskan itu. Ya kalau sudah jadi PAD Pak, sumber PAD, itu sumber PAD? Apa PAD? Pendapatan asli Dayan. Bukan daerah Pak. Daerah marah Pak Gubernur nanti Pak Bupati. Pendapatan asli Dayan. Itu kan susah, tidak mungkin dihilangkan, tidak mudah. Kalau sudah jadi event, yang dihidupkan oleh negara, dihidupkan oleh daerah, apalagi sudah tertuang dalam peraturan daerah dan sebagainya, luar biasa, tidak bisa dihilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu maka jangan sampai hal-hal yang menyimpang itu dijadikan sebagai, makanya para pemimpin juga harus bertanya kepada orang yang istiqamah ilmunya, bukan yang tukang ACC saja. Nah, kembali ke tadi. Jadi saya katakan ini tidak kita kafirkan. Ini tidak kita kafirkan. Bagaimana kita mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dalam masalah fikih yang sifatnya ijtihad? Satu mengatakan kunut, satu mengatakan tidak kunut. Nah, isu yang dibangunkan oleh orang-orang besar, kalau tidak kunut kafir kita katanya. Belajar sifat 20 kafir. Siapa yang mengkafirkan antum sendiri, ngafirkan diri antum sendiri? Tidak ada kita mengkafirkan orang gara-gara sifat 20. Mereka aja yang baperan sedikit. Karena kalau kita ngajarkan sifat 20 berarti kita tersesat. Kalau sesat berarti masuk neraka. Oh, neraka tempat orang kafir, berarti Wahabi mengkafirkan kita. Nauzubillah. Jadi ini fitnah. Beda dengan Syiah tadi. Kalau Syiah itu memang dalam bukunya, buku-buku seperti Al-Kulaini, Al-Majlisi dan Biharul Anwar, Al-Kulaini dalam Al-Kafi, Al-Usul wal Furu' dengan tegas menyebutkan bahwa sesungguhnya selain mereka itu adalah halal. Kita tidak, kalau kita difitnah, sehingga tidak sedikit mereka menjadikan alat infiltrasi bahwasanya kita sama dengan Syiah katanya, karena taqiyah. Kalau tidak berkuasa ini bahaya. Auzubillah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada orang-orang seperti ini supaya tidak berani berdusta. Karena apa tadi? Dusta diambil dari dusta. Tidak pernah cross check, recheck dan tahqiq. Diambil dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ala kulli hal, kembali ke kaji kita. Ya, jangan baperan, Pak, jangan baperan. Nah. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimawaqitil hajj. Kemudian Nabi memberitahukan tentang mawaqitul hajj. Miqat haji. Miqat ya, ada dua, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani, Nabi yang jelaskan bahwa haji itu dimulai tanggal, udah lama Bapak tidak haji. Itu sudah daftar belum? Udah lama tidak daftar juga. Kan daftar pun bakalnya kayaknya umur tidak cukup lagi nampaknya. Kalau tahun ini tidak lulus Bapak kan? Sudah 65 kan? Kurang satu. Karena kesempatan ini ala kulli hal. Jadi sudah makanya lupa Bapak tadi miqat zamani. Miqat zamani, batasan waktu haji. Kapan mulai haji? Bulan Syawal. Bulan haji kapan mulai? Zulqa'dah. Ya betul Pak. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, baik. Bahkan dari Syawal sudah mulai
Artinya orang yang pergi ke Mekah di bulan-bulan haji itu, umroh dia boleh, haji tamattu. Tapi kalau dia berangkat misalnya sebelum bulan-bulan haji, maka dia belum terhitung haji tamattu karena belum masuk musim haji. Intinya yang haji dulu. Miqat zamani haji kapan? Haji itu kapan dimulai? Baru kemarin, tidak diikuti nampaknya. Hah? Oh, iya, tanggal berapa? Tanggal 1. Dan mungkin ihram orang tanggal 1. Hah? Tidak tahu. Subhanallah. Memang tidak bakal nih haji tahun ini nampaknya nih. Belum belajar lagi. Haji dimulai tanggal 8. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah. Kemana orang 8 tanggal 8? Ke Jakarta. Ya Allah, ini yang nak mau haji di Jakarta kemarin ada oknum ya, peneliti dulu di Balitbang Kemenak dulu. Dia mengusulkan haji itu daripada berhimpit-himpitan di Makkah, baiknya haji saja di daerah masing-masing. Alasannya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak menginginkan sulit bagi kalian. Kalau bisa dipermudah, kenapa sulit? Akhirnya usulannya kalau bisa orang Indonesia hajinya ke Jakarta. Kasihan, dia bisa banyak terbang ke Arab Saudi. Kalau digunakan dalam negeri kan untuk pembangunan negeri. Masalahnya bukan pembangunan, masalahnya keberkahan kita yang nggak ada tuh masalahnya. Kalau rezeki banyak negeri ini, berkah tidak ada. Syaratnya kan belum, iman dan takwa. Berkahnya, kalau kaya mana yang kaya kita? Kita tengok alamnya, mana yang kaya kita dari orang Arab itu? Hah? Mana lebih kaya kita? Orang nak numbuhkan apa tuh, rumput tuh harus pakai siram. Hawa dari mesin tuh tumbuh lagi dia. Nah, untuk menghilangkannya yang pakai biaya gitu. Saking suburnya. Mereka kalau nak tanam pakai siram dulu. Cuman kita enggak, semua itu tumbuh. Dari atas minyak, di bawah minyak, emas, perak dan sebagainya. Cuman kemana kekayaan itu? Enggak barokah. Enggak barokah. Sama nanti anak antum, misalnya kita punya harta, satu anaknya soleh, satu toleh. Uang yang kita kasih sama. Yang soleh ini, dia sampai bisa berzakat nabungnya. Yang satu ini, jangankan nabung, utang yang timbul. Apa sebab? Ini gunakan untuk yang baik-baik. Ini digunakan untuk yang tidak baik. Mana yang belanja tidak baik atau yang baik paling banyak? Mana yang banyak belanja orang buat baik atau belanja yang tidak buat baik? Yang tidak baik lebih banyak belanja anak kita itu. Ya tak? Kayak yang baik-baik ke masjid belanja dia. Paling suruh infak dicari yang 1.000. Tapi kalau yang tidak baik pergi nonton dia, berapa? Ada 1.000 tiket. Ada 1.000. Hah? Murahnya Pak katanya. 50.000 sekali masuk katanya. Ke masjid, oh banyak infak di situ, berapanya? 1.000-nya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Keberkahan tadi. Ini sudah mulai terasa. Keberkahan itu berkurang ketika sudah mulai meninggalkan hal-hal yang diridai Allah dan melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Sudah mulai terlihat. Ya, pajak sudah diwajibkan. Dulu tak ada pajak. Zakat aja surplus. Bukti surplusnya banyak negara lain yang menerimanya. Sampai-sampai ada fatwa dari Lajnah Daimah, Lajnatul Ifta, boleh enggak zakat itu dibayarkan di luar? Boleh enggak zakat dibayarkan di luar negeri? Kan dia bicara tadi zakat sampai dibawa ke luar negeri. Jadi karena apa? Karena dalam negeri sudah berlebih, surplus. Makanya timbul pertanyaan, ya Syekh, boleh enggak zakat saya bayarkan di Mujolai?
Tak mau jual itu? Marajalai, nah, marajalai. Lalu Syekh katakan kalau sudah tertutupi kebutuhan di dalam daerah kita, boleh dibawa ke daerah lain. Karena rumusnya zakat itu di mana harta didapat, di situ zakat dibayarkan. Tapi kalau sudah penuh, boleh dibawa ke daerah lain. Pertanyaannya, pernah tidak kita bayar zakat di Makkah? Hah? Atau bayar zakat di Madinah? Yang terjadi adalah orang Makkah bayar zakat di Indonesia. Yes, bahkan zakat fitrah aja kadang sampai ke situ itu. Yes, ya. Jelas? Keberkahan tadi. Keberkahan. Allah musta'an. Berdoalah banyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling banyak dan paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan itu datang. Ya, kalau berkah, tidak ada yang tidak cukup. Semuanya cukup. Allah yang mengatakan itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tapi kalau kita tidak, ya beginilah. Sampai beli minyak pun orang nak ngambil duit kita juga. Iya. Betul juga kata beliau, sambil merem aja bisa untung, tapi rugi terus. Ini PLN dan naik lagi ya. Ya diam-diam dan naik dia. Berapa persen naik? PLN. Awak tak tahu, tiba-tiba udah naik aja rupanya. Awak nak ikuti perkembangan. Tahu antum naik PLN? Enggak. Tapi tetap rugi kan? Tetap rugi kan? Jadi duitnya pernah bapak ngutang. Kalau ngutang kan diputus kan? Tapi tetap rugi juga. Allah musta'an. Di mana rahasianya? Tidak tahu. Pertamina rugi juga warnanya. Iya. Nah, ini dah ambil duit kita nanti rugi lagi. Nah. Coba satu aplikasi 1.000 kalilah. Ini kerja orang saya tidak mau ngitung lagi. Nah. Ya, salah kita. Kita semua yang salah. Bukan negara yang salah. Jangan salahkan negara. Negara tidak salah. Negara akan berikan sesuai dengan keadaan kita. Yang salah kita. Iman kita yang kurang, sehingga keberkahan itu tidak pernah datang. Kan sudah mungkin juga pernah saya katakan, ada seorang syekh ditanya, harga-harga naik syekh katanya. Harga barang itu seperti harga kita juga katanya. Bila harga kita di mata Allah naik, harga barang akan turun. Tapi bila harga kita di hadapan Allah turun, harga barang akan naik. Ayo berlomba kita dengan barang itu. Naikkan harga kita di hadapan Allah, insya Allah harga barang akan turun. Apa hubungannya dengan kaji haji ini saya? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masalahnya miqat haji zamani dari tanggal 8 sampai tanggal lambe nampaknya haji lagi nampaknya. Allah daftar lah. 35 tahun nunggu pada sekarang daftar. Umur udah 30? Kalau udah 30 tuh daftar, pas keluar seat tidak boleh berangkat. Pokoknya di sekarang berangkat. Sekarang daftar gitu. Nggak usah simpan-simpan duit tuh. Nah, daftar aja dulu. Berapa minimal Pak ini daftar? 25. Oh, 25. Payah jadi tidak ya dia daftar. Berarti tidak ada zatnya, tidak ada bekal kita. Coba nabung. Coba nabung untuk naik haji itu. Taib. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 8 sampai 13. 13. Nah, memang dah lupa. Yang dah lama haji lupa. Yang belum daftar tidak belajar. Nah, jadi tanggal 8 sampai tanggal 13. Selesai tanggal 11 habis haji. Nah, bulan haji belum habis, tapi haji sudah habis. Dan Nabi tetapkan pula miqat makani. Miqat batas kita mulai haji. Berapa miqat? 5. Nah, hampir lebih kurang lah Pak ya. Taib. Alul Madinah. Ya lam tu awak kita tu. Orang Madinah Zulhulaifah. Taib. Kita Yaman. Dari arah Yaman kita masuk. Arah timur berarti kita Jeddah. Ya lam Jeddah walaupun ijtihad ulama,
Tapi yang sahih Jeddah sudah dalam miqat. Ya. Jeddah bukan miqat, sudah dalam miqat. Oleh sebab itu siapa yang naik haji nanti jangan tunggu sampai ke Jeddah dulu pakai ihram. Atau tidak sempat pakai ihram, niat ihram. Kan sampai di bandara itu tidak mungkin ganti pakaian, tidak ada tempat ganti pakaian, no. Ya, ini kadang-kadang ini para pengurus kloter, ya. Yang masalahnya ibu-ibu pula kadang mau ganti kain ihram di bandara. Ini akibat daripada menjadikan Jeddah sebagai tempat miqat. Ya. Ini sudah kita lihat sendiri, Pak. 400 orang, bukan kita aja yang sekali datang, Pak. Awak sekali penerbangan 400 sekian. Indonesia berapa embarkasi? Banyak, tapi tidak tahu juga berapanya. Hitung lagi. Medan, Aceh, Sumatera Barat, Batam, Palembang ada? Palembang saya tidak tahu. Terus Jakarta 2 kan, Halim dengan Soekarno Hatta kan. Terus ada 2, apa lagi? Yogyakarta, Solo, Medan sudah tadi Pak. Balik lagi kita ke Medan. Nah, Solo, Surabaya, Semarang nggak ada dong? Ada Semarang? Saya tidak tahu. Antum Semarang aja nampaknya. Makassar, Palangkaraya, ya Palangkaraya Balikpapan ya. Ya itu yang saya tahu. Yang lain ada lagi. Sudah 10-12 ya. Nah bisa saja sekali sampai itu. Bisa jadwalnya beda-beda. Pokoknya beda-beda sedikit. Belum lagi negara lain. Itu di mana? Antum nak ganti kain? Ada WC situ, berapa tidak muat WC sebanyak itu. Makanya oleh sebab itu yang bijak sebelum berangkat misalnya kata embarkasi Batam, pakailah dari situ. Kalau perempuan kan tidak ada pakaian khususnya, perempuan tidak ada pakaian khususnya. Kemudian daripada ditunggu juga khilaf, dipertahankan juga ego kita itu bahwa ini pendapat ulama saya misalnya, ya Nabi sudah jelaskan bahwa miqat itu bagi yang datang dari arah itu dan yang sejajar dengannya. Nah kita sudah melewati Yalamlam. Sebelum masuk Jeddah kita sudah melewati Yalamlam. Berarti kita harus ihram dari Yalamlam tadi. Dan maskapai tidak salah, kita yang salah. Karena berpegang teguh pada apa? Pendapat tadi. Karena sibuk-sibuk. Tonton tahu sendiri yang namanya di kantor imigrasi, ngurus barang lagi. Sudah itu tercecer pula dompet dan sebagainya. Sampai lupa pula niat ihram. Dan sampai Mekah, Ustaz saya lupa ihram tadi katanya. Apa lupa sibuk tadi ngurus barang. Makanya pas diumumkan di pesawat tuh ihramlah langsung. Apa bahaya tinggal 2 menit lagi nak mendarat. Atau 2-3 menit lagi tidak lama mendarat. Setelah itu maka ihramlah dari pesawat itu selesai. Atau 15 menit lah lebih kurang ya. Ihram dari situ labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Selesai. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah. Makan masih boleh, ke WC masih, kecuali setelah ihram itu tidak boleh lagi ke WC, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi bercakap, tidak boleh ngurus barang. Iyalah. Tidak ada yang masalah sedikit pun. Kenapa juga ditunggu sampai di Jeddah orang dah sibuk-sibuk gitu. Ya. Macam tidak pernah berjalan aja. Apalagi yang orang nenek-nenek kampung tuh. Nenek kampung sampai payah apa? Hanya tangkaulah sekali tu. Iya, payah. Makanya kaum muslimin dan muslimat kepada para pembimbing itu tolong diperhatikan ya. Sama di pesawat karena diumumkan para penumpang yang terhormat dalam waktu 3 atau 2 menit lagi kita akan melewati miqat al-Yalamlam atau Sa'diyah apa? Subhanallah. Yalamlam itu diumumkan. Maka bersiap-siap untuk melakukan ihlal bil ihram, memulai ihram. Tidak sempat ganti kain, ya, tidak masalah. Ihram saja dulu karena mengganti kain lebih ringan dendanya daripada tidak ihram dari miqat. Nah, nanti pelajari betul nanti. Makanya ajak masyarakat itu kepada yang mudah, jangan yang
sulit. Karena sunnah itu selalu lebih mudah dari yang bukan sunnah. Yang ikut Nabi itu lebih mudah daripada ikut selain Nabi SAW. Jelas Pak? Ya tidak usah nanti, mohon maaf, gara-gara harus ganti pakaian kadang di bandara, ya kadang-kadang mohon maaf aja, orang-orang tidak tahu menjaga auratnya kadang. Ya kadang bang selalu pendek, dibuka aja, ada pun orang ramai itu, tinggal aja pendek karena sebagian. Orang-orang, mohon maaf, orang kan jarang mengaji gitu ya, tidak tahu dia tidak tahu. Ya, sebab di kampungnya dulu buka celana lompat ke sungai gitu ya, langsung mandi gitu. Bahkan mohon maaf sekali lagi, ada sebagian daerah yang ibu-ibu tuh masih mandi tanpa kain basahan di daerah-daerah pedalaman. Masih ada Pak, masih ada. Mandi sungai ramai-ramai tanpa kain masih ada. Kata orang, saya tidak pernah nengok Pak, saya salah paham. Ini teman yang cerita gitu. Bukan, saya belum nampak, serius ini belum nampak. Ini Bapak curiga pula saya belum nampak. Nah, alhamdulillah kalau di Sungai Kampar masyarakat masih pakai basahan ibu-ibu kan, walaupun sebenarnya enggak apa juga sebenarnya. Tapi ada sebagian daerah kawan-kawan bilang masih mandi ramai tanpa basahan. Nah, bagi mereka yang tanpa basahan di tempat ramai, kalau buka ya pakai anak baju aja, bagi mereka biasa itu. Nah itu di Mandar, jadi menjadi pemandangan yang tidak indah dalam masalah ibadah. Oleh sebab itu kepada para pembimbing selanjutnya, ya apa payahnya, ya dipertahankan juga yang diperselisihkan itu. Baliklah kepada yang sudah dijelaskan. Nah, wallahu a'lam. Dan itu menurut saya lebih mudah. Tapi kalau ternyata masih sulit juga, apa boleh buatnya. Sulitnya itu bukan mengerjakan, sulitnya menerima yang selain dari yang kita lihat itu, yang kita ketahui. Itu yang bahayanya. Baik. Kemudian wa kaifa talbiyatu fihi, bagaimana talbiyahnya. Wa ma sanna, dan apa yang disunatkan. Wa ma yattaqil muhrim min lubsi thiyabi wa thib, apa yang harus ditinggalkan oleh seorang yang ihram, memakai pakaian apa yang tak boleh, dan berharum-haruman. Wa amalil haji siwaha, dan amalan-amalan haji selainnya. Min Arafata wal Muzdalifah, baik wukuf di Arafah atau mabit di Muzdalifah, wal ramyi, melentar jumrah, wal hilaq, mencukur, wal tawaf, wa siwa zalik, dan selain itu. Walau anna amnam ra'an lam ya'lam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatan ma'a kitabillah illa ma wasabna, andainya seseorang tidak mengetahui dari Rasulullah SAW sunnah bersama kitabullah kecuali apa yang kita sebutkan, mimma sanna Rasulullah SAW, dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, fihi makna ma anzalallahu jumlatan, padanya terdapat makna dari ayat yang Allah turunkan secara global, wa annahu innama stadraka ma wasaftu min fadlillahil amal, dan Nabi hanya menambahkan apa yang kita sebutkan dari kewajiban amal yang dilakukan, wa ma yuharrimu wa ma yuhil, apa yang diharamkan Allah dan apa yang dihalalkan, wa yudkhal bihi fihi, dan dengannya masuk dalam amalan haji, wa yukhraju minhu, dan dengannya keluar dari haji, wa mawaqitihi, dan miqat-miqatnya, wa ma sakata anhu siwa dzalik, dan apa yang tidak disebutkannya selain itu, min a'malihi, dari amalan-amalan haji, qamatil hujjatu alaihi, maka sudah tetap hujjah atasnya, bi anna sunnata Rasulillah SAW, bahwa sunnah Rasulullah SAW, iza qamat hazal maqam, bila sudah pada maqam ini, ma'a fardillahi fi kitabihi marratan au akthar, bersama kewajiban yang Allah sebutkan dalam kitabullah satu kali atau lebih, qamat kadzalika abadan, dengan demikian maka cukuplah berdiri hujjah selama-lamanya. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Karena ini perlu penekanan lagi. Imam Syafi'i selalu menekankan ini, bahwa kalau sudah sabit hujjah dari Nabi, maka itu harus selalu diikuti sampai kapanpun. Ini yang selalu ditekankannya. Ya, harus mengikuti Nabi SAW, bukan mengikuti selainnya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini ya seperti kita juga, kita lebih dari kita malah ingin menyatukan umat. Ingin menyatukan umat, karena umat ini bersyarat lemah dia.
Bersatu kita teguh, kalau cerai kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Oleh sebab itu Imam Syafi'i tahu, karena dia alim, bahwa yang menyatukan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan seperti apa Nabi memahaminya, bukan seperti kita menginterpretasikannya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.